Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Saat ini saya bersama dengan seorang ibu yang sudah survive dari penularan COVID-19. Walaupun dia harus menemani putranya yang positif COVID-19, tapi dia tetap survive dan hasilnya negatif, hasil swabnya, karena dia dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Mari kita interview apa sih tips dan triknya agar kita selalu dan tetap terbebas dari penularan COVID-19. Assalamualaikum Mbak Asih. Masyarakat pasti ingin tahu bagaimana sih kiat-kiatnya Mbak Asih ini tetap negatif walaupun selama beberapa hari intens bersama-sama dengan pasien yang memang positif COVID-19. Nah, ini mungkin bisa dijadikan contoh atau ibro bagi masyarakat agar tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan terbebas dari COVID-19. Ya, uh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi dulu ya Bu Lilis ya. Anak saya umur 7 tahun terkonfirmasi positif dari ayahnya. Ya, kebetulan anak saya bergejala batuk dan pilek ya. Itu memang kalau dibilang intens, sangat intens sekali ya, karena namanya anak kecil ya, selalu dekat dengan ibunya. Jadi saya cuman ada 3 kemarin yang bisa saya jadikan bekal untuk tetap menemani putra saya. Yang pertama adalah ilmu pasrah ya sama Allah ya gitu. Yang kedua tetap protokol kesehatan ketat. Kemudian yang ketiga kita jaga imun kita, karena itu kuncinya. Untuk protokol kesehatan selama di tempat isolasi itu setiap hari mungkin nonstop sekitar bukan 24 jam ya, saya melepas masker itu hanya ketika di kamar mandi dan makan, tapi dengan jarak yang jauh dengan anak saya. Maskernya saya pakai double, masker biasa medis saya double itu 2, kemudian satunya KN95. Begitu juga dengan anak saya pakai KN95 ya. Tapi namanya anak-anak kan nggak bisa 24 jam kayak saya ya, kadang mungkin gerah atau apa dia buka gitu. Yang pertama masker saya double 3 ya, 24 jam, setiap 4 jam sekali saya ganti masker saya ganti 4 jam sekali. Kemudian saya semprot badan saya desinfektan itu setiap setengah jam. Wow. Setengah jam saya desinfektan terus, sama ruangan juga saya semprot terus rajin, saya lap-lap pakai alkohol gitu ya. Terus itu protokol kesehatannya. Kemudian untuk anak saya batasi dia untuk pergerakan memegang benda-benda ya. Jadi misalkan dia tempat tidurnya di sini ya di sini aja, nggak usah kemana-mana. Untuk remote saya yang mengendalikan. Terus untuk makan juga terpaksa saya suapin dulu supaya dia nggak kontak tangannya kemana-mana gitu kan. Itu kemudian kalau untuk yang kedua tadi imun ya, kayaknya itu yang paling penting selain protokol kesehatan. Jadi jaga imun, makan yang banyak, makan vitamin yang banyak, semua harus kita doping gitu ya. Nggak anak saya juga gitu kan. Kebetulan di tempat isolasi juga makannya alhamdulillah terpenuhi, terus gizinya terpenuhi, obat-obatan juga ada, vitamin juga ada gitu. Jadi itu yang harus benar-benar kita jaga, jadi supaya anak saya cepat pulih, saya juga tetap kuat gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi suplai makanan dijaga, vitamin itu saya bombardir vitamin, terus buah, sayur, air putih saya banyakin, terutama air hangat gitu. Kayaknya itu ya. Ya, kalau awalnya Bu Asih tahu tentang Galih putranya Ya. itu positif atau gejalanya seperti apa? Awal gejalanya, kalau gejala mungkin nggak terlalu yang ini ya, teman saya ke suami saya karena seminggu itu sakit, seminggu sakit, terus mulai hari ke-8 itu mulai ada sesak, terus batuk, periksalah ke dokter, harus swab, akhirnya positif. Waktu itu saya nggak curiga sama sekali ya sama keluarga, malah saya mungkin saya nih yang kena gitu ya, kan selalu kontak intens sama suami gitu. Merawat waktu dia sakit, namanya suami istri kan tidur bareng gitu ya. Terus akhirnya di tracing semua, ternyata padahal anak saya gitu yang kecil yang 7 tahun. Waktu itu mungkin kalau saya flashback ke belakang, waktu ayahnya sakit itu memang di antara anggota keluarga lain hanya anak saya yang kecil yang waktu itu ada keluhan pusing, sempat badannya anget malam itu sebentar, terus batuk. Mungkin saat itu ya masuknya karena imunnya lagi drop gitu, makanya
Kalau yang lain alhamdulillah sehat gitu ya, jadi mungkin kuat gitu. Jadi gimana kita untuk menghadapi COVID ini ya kembali lagi ke imun kita ya gitu. Jadi kalau bisa ayo gitu dijaga supaya badan kita sehat gitu, biar virus itu nggak ke kita gitu. Kuncinya itu. Selain dengan prokes kita Protokol tadi, kesehatan wajib dan itu nggak boleh nggak boleh ditinggal ya, apalagi kita kan klaster keluarga itu lebih cepat. Ya namanya kita di rumah, kita suami istri pulang kerja, kita nggak tahu di kantor mungkin siapa yang ada virus, di kantor suami juga ya. Di rumah kan kadang kita lengah, keluarga sendiri buka masker. Jadi kayaknya itu yang bikin di klaster keluarga itu cepat sekali gitu. Selama berapa lama Gali dirawat di tempat isolasi mandiri? 8 hari. 8 hari. Ya. Dan bagaimana menjaga mood anak-anak nih? Kalau mood orang dewasa gampang, nah mood anak-anak Ya, ini itu subhanallah itu yang paling berat ya, menjaga mood anak-anak karena dia waktu itu nggak saya kasih tahu ya kalau dia positif COVID, terkonfirmasi. Karena kalau boleh cerita, waktu dia ngeluh pusing, waktu pas saya sakit itu, ibu aku pusing gitu, terus saya kasih obat, dia nangis di pojokan musola. Kenapa? Saya tanya, adek kenapa nangis gitu? Aku takut kena corona. Oh, Masya Allah. Nangis gitu. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menjaga supaya psikologisnya nggak turun. Namanya anak-anak, jadi harus tetap dijaga supaya dia tetap happy. Dia merasa aku baik-baik saja. Jadi waktu itu saya bilang batuknya harus disembuhin, ditemani sama ibu. Gitu. Jadi pertama adalah menjaga psikologisnya supaya tetap happy, tetap senang. Jadi dia nggak merasa kalau saya ini kena corona gitu. Mungkin kalau psikologis kayaknya ngaruh ya gitu. Jadi ya sampai di sana ya mungkin ada sedikit kebingungan ya, kenapa kok Pak ada banyak pakai baju astronot, kok dia begini, kok dia begitu gitu. Jadi tapi gimana saya mengalihkan gitu, tetap saya bilang adek sakitnya harus diobati sama ibu gitu. Kalau mempertahankan mood memang setiap hari minta pulang gitu. Kenapa aku di sini lama, kenapa begini gitu. Tapi karena ada sekolah daring juga, terus waktu itu saya lebih banyak ke bercerita sama dia gitu ya. Saya ajak cerita, saya alihkan perhatiannya gitu kan. Alhamdulillah hari pertama sama kedua memang bosen ya, ingin pulang gitu. Tapi selanjutnya alhamdulillah anaknya juga kooperatif gitu ya, untuk mengkonsumsi makanan juga bagus, vitaminnya juga bagus, obat juga bagus. Jadi alhamdulillah recovery-nya cepat gitu. Alhamdulillah swab kedua langsung negatif, padahal tadinya saya pesimis ya, apalagi karena info dari dokternya juga untuk CT yang segitu itu masih sangat menularkan gitu. Jadi CT-nya berapa waktu itu? Waktu itu 23. Wow, ya, padahal normalnya 40 kan ya? 40-23, jadi masih ada yang menularkan ya gitu. Tapi bismillah aja, insya Allah. Saya juga dipesenin prokes harus ketat, walaupun dengan anak sendiri, walaupun berat ya namanya di depan mata, tapi nggak bisa yang dipeluk ya? Nggak bisa dipeluk, nggak bisa dicium, nggak bisa di ini gitu kan, ada keterbatasan ya. Tapi supaya dia cepat sembuh ya harus dilewati dulu lah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik, batuknya juga udah nggak ada. Sekarang lagi isolasi lanjutan hari keempat. Oh, di rumah. Ya, di rumah juga. Di rumah tetap sekarang isolasi. Di rumah tetap isolasi sampai tanggal 10. Itu pun karena anak-anak mungkin nggak bisa prokes yang terlalu ketat ya. Jadi yang di rumah seperti kakaknya, mbaknya juga yang pakai masker. Jadi anak-anak yang lepas. Anak-anak ya kadang pakai, kadang lepas, namanya anak kan kadang begitu. Ya. Satu hal lagi, apakah ketika keluar tempat isolasi mandiri pada saat kelas 1 Gali di swab lagi, kemudian Bu Asih juga di swab lagi? Iya, jadi kami swab pertama itu tanggal 27 Januari. Hasilnya saya negatif, anak saya yang perempuan negatif, mbaknya negatif, anak saya yang kecil ini positif. Terus isolasi di hotel di hari ke-7 saya juga di swab karena saya termasuk kontak erat sekali gitu. Karena jadi, yang menemani. Ya, saya menemani, jadi tetap ikut swab karena memang dari awal sebelum saya berangkat ke tempat isolasi memang sudah sama dokter yang ini bilangnya ibu dikondisikan sebagai pasien yang positif. Iya, nggak apa-apa. Saya ikut swab rutin, yang penting saya bisa nemenin anak saya bisa sembuh. Alhamdulillah. Swab kedua hasilnya dua-duanya negatif. Alhamdulillah. Kalau suami ibu gimana? Hari ini insya Allah sudah bisa keluar dari rumah sakit. Oh iya.
Oke, terima kasih informasinya. Semoga informasi ini membantu masyarakat semua yang mengalami kasus yang sama. Dan bagi yang memang di luar sana, yang memang belum terpapar, jangan sampai terpapar dengan tetap dengan ketat kita menerapkan protokol kesehatan. Mungkin ada pesan ya. Iya, boleh pesannya, Bu. Pesan-pesan untuk bukan cuman keluarga yang positif ya. Yang pertama tadi adalah ilmu pasrah, ilmu ikhlas sama Allah ya. Terus yang kedua protokol kesehatan jangan lupa ya Bu Lilis. Kemudian yang ketiga tadi imun dari kitanya itu harus benar-benar jaga gitu, insya Allah gitu kan. Terus untuk masyarakat tadi belum saya ceritakan, lupa nambah dikit boleh? Boleh, Jadi boleh. itu warga di RT saya itu subhanallah sudah teredukasi dengan baik. Di mana itu kalau boleh tahu? Di perumahan Karaba Indah di RT 7 RW 8. Iya. Itu benar-benar supportnya luar biasa. Dari pertama kami suami saya dinyatakan positif itu supportnya sudah luar biasa sekali. Jadi penting ya untuk keluarga yang pernah terkonfirmasi gitu, kadang ada stigma yang Iya, betul. ya Bu Lilis ya, Di pojokan, kadang merasa dimarginalkan. kayak punya aib, kayak apa gitu. Itu sebenarnya nggak perlu gitu kan ya. Jadi salah satu yang membuat semangat untuk kami keluar dari kemarin zona tidak nyaman itu adalah support. Kalau saya bilang kemarin the power of support gitu ya. Support dari tetangga-tetangga sekeliling, support dari teman-teman di kantor, support dari saudara-saudara, itu yang benar-benar membangkitkan semangat. Itu mempengaruhi ke psikologi, karena memang yang diserang bukan cuma fisik tapi psikologi. Kalau mungkin itu aja Bu Lilis ya. Terima kasih Bu Asih. Assalamualaikum, sekian interview kita kali ini. Beberapa hal yang perlu ditekankan dalam mengatasi masalah pandemi COVID ini bagi yang belum ataupun yang sudah terpapar COVID-19. Yang pertama adalah tadi ya, protokol kesehatan kita terapkan dengan ketat. Yang kedua, pasrah ya, artinya semua ini qada dan qadar di atas Allah yang punya kekuasaan. Yang ketiga adalah support. Semua orang harus mensupport pada pasien maupun tetangga ataupun kita semua ya, karena dukungan dan support itu meningkatkan kekuatan kita untuk melawan COVID-19 ini. Selain itu juga bagi masyarakat semua, COVID-19 ini bukan bukan suatu hal yang perlu ditakutkan. Selama kita menerapkan protokol kesehatan, insya Allah kita akan terbebas dari tertularnya COVID-19. Dan untuk masyarakat semua, mari kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19 ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, tidak melepaskan masker, menjauhi kerumunan, selalu ingat untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan tentunya meningkatkan imunitas kita agar tubuh kita tetap fit dalam produktivitas sehari-hari. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.